Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Dewan juri yang terhormat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah yang pertama kita mengucap syukur kepada Allah SWT dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan nikmatnya lah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa bersilaturahmi dalam acara yang baik ini. Yang kedua, sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada zaman modern ini di mana ditandai dengan perkembangan teknologi yang berkembang begitu pesat, tidak jarang manusia kehilangan arah karenanya, termasuk para generasi muda kita saat ini. Era digital merupakan masa di mana informasi begitu dengan mudah kita dapatkan melalui teknologi digital. Teknologi digital inilah yang terkait dengan komputerisasi, yang terkait juga dengan jaringan internet, di mana pada generasi ini tidak bisa jauh-jauh dari internet. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya memberi tausiah dengan tema membentuk generasi Islami di era digitalisasi. Muslimin wal muslimat rahimakumullah, transformasi di era digital berkembang begitu pesat dan maju. Maka muncullah istilah literasi digital. Menurut UNESCO, literasi digital terkait dengan life skill atau kemampuan, tidak hanya terkait dengan teknologi saja. Maka kemampuan kita sangat dibutuhkan dalam belajar, dalam berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif. Maka selaku pendidik kita mempunyai kewajiban untuk berdakwah di era digitalisasi ini dengan menyampaikan pesan-pesan keagamaan sesuai dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Dalam surat tersebut dijelaskan, kita selaku pendidik dianjurkan untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran, terutama di era digitalisasi. Muslimin wal muslimat rahimakumullah, strategi yang dapat kita gunakan untuk berdakwah sangat banyak sekali. Salah satunya yang pertama yakni kita dapat meningkatkan branding kita, branding personal kita selaku dakwah. Strategi tersebut digunakan untuk mendapat kepercayaan pada masyarakat dan generasi saat ini untuk dapat dan tertarik kepada materi dakwah yang telah kita sampaikan. Yang kedua, yakni meningkatkan dakwah kita di media sosial dengan menggunakan platform-platform digital yang sekarang sedang marak dan berkembang. Kita harus menggunakan platform tersebut dengan baik. Yang ketiga, yakni meningkatkan keterampilan kita dalam berbicara di depan kamera untuk berdakwah melalui media sosial. Hal yang dapat kita lakukan antara lain menyiapkan naskahnya, menggunakan bahasa tubuh yang tepat, dan dapat mengelola rasa tubuh. Yang keempat, yakni meningkatkan kualitas konten dakwah di media sosial dengan cara kita dapat memproduksi konten-konten dakwah yang
Yang kelima, meningkatkan efektivitas ketika berdakwah di era digitalisasi ini dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh materi-materi keagamaan kita dapat diterima oleh masyarakat kita. Allah selaku pendidik dan juga pendakwah, apa yang kita sampaikan, kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan kepada masyarakat akan menjadi amal jariah kita. Begitu juga sebaliknya, hal-hal buruk yang kita sampaikan akan menjadi dosa jariah meski kita telah meninggal. Teman-teman seperjuangan, ayo semangat dalam berjuang, tingkatkan takwa dan juga iman di era digital yang berkembang. Inti kesimpulan dari tausiah saya kali ini adalah kita selaku pendidik dan pendakwah harus bisa menggunakan fasilitas teknologi di era digitalisasi ini, dikemas dengan semenarik mungkin dan relevan dengan keadaan saat ini, sehingga para masyarakat dan generasi saat ini dapat menerima dan menerapkan nilai-nilai keagamaan yang telah kita sampaikan melalui dakwah kita sebagai modal untuk menghadapi era digitalisasi saat ini. Pasar malam melihat atraksi, sebelum pulang membeli jamu, kita siap menghadapi era digitalisasi.